Oke, sebelumnya gue minta maaf soalnya dulu gue pernah bikin stop gunakan WiFi ESP32 Ethernet ini yang jelasin cara pakai modul Ethernet di ESP32 dan ternyata setelah gue cari-cari itu bukan modul Ethernet terbaik untuk ESP32 ya. Ini baru modul terbaiknya. Modul apa ini? Ya simak aja videonya ya. Halo semuanya, kembali lagi di MFV Project. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai LAN 8720. Ini itu lebih bagus daripada W5100 atau W5500 atau yang kesamaannya lah W5000 series itu. Kenapa gue bilang lebih bagus? Kan yang W5100 itu kan didesain sebenarnya untuk Arduino ya, bukan untuk SP32 ya. Jadi dia itu pakai SPI atau 4 kabel itulah yang ada MISO dan lain-lain. Nah, di sini kita itu pakai entah konektor apa namanya, tapi itu dia lebih terintegrasi dengan ESP32 ya. Maksud gue lebih terintegrasi itu kayak gimana? Jadi kalau kalian cek video sebelumnya, cek dulu di pojok kanan atas ini ya kalau belum. Kalau misalnya menggunakan W5100 atau W5500, kita perlu include library Ethernet ya. Dan library Ethernet itu nggak kompatibel dengan SP32. Jadi di video sebelumnya kita harus ubah library-nya supaya bisa jalan di SP32 kan. Kalau kita gunakan LAN 8720 di SP32 ini core-nya itu sudah include. Artinya apa? Jika kita sudah install SP32 di board manager, kalau kalian nggak tahu board manager di Arduino IDE itu di bagian sini ya, kalian cari SP32. Nanti kalau kalian sudah install SP32 by Expressive System yang versi mana aja lah, nanti berarti kalian sudah install library ETH-nya juga gitu. Kalau kalian pengen lihat example-nya, kalian ke file, kemudian example, pastiin kalau kalian sudah select ESP32 ya. Kalau belum, nanti example-nya cuma sedikit itu. Nah, kalian dicek di Ethernet, itu pasti ada ETH LAN 8720. Kalian bisa buka ya, tapi kalau di sini menurut saya agak kompleks sih. Jadinya saya sudah bikin contoh kodenya di GitHub ya, linknya ada di deskripsi ini. Kalian bisa cek, kemudian download zip aja buat ngambil file inonya ini. Nah, yang saya suka dari modul ini adalah kita itu gunain MAC address ESP32 untuk Ethernet-nya ya. Sehingga untuk kodenya kita bisa pakai kode WiFi aja. Lah, kode WiFi bukannya kita pakai internet ya? Maksudnya kayak gimana? Gue kasih contoh misalnya kalian ikutin tutorial gue yang sebelumnya ya, yang bikin website yang di hosting di SP32 tuh. Nah, kodenya kan yang di video itu kan pakai async web server ya. Async web server itu nggak bisa jalan di modul Ethernet yang W5100 itu. Kalau kalian maksa pakai W5100 ya, mau nggak mau kalian harus rombak kodenya itu sesuai dengan library-nya dia ya. Dia pakai Ethernet server, bukan async web server ya. Nah, beda kalau kita pakai yang LAN 8720, di mana dia itu kan pakai kode WiFi ESP32 ya. Bisa dilihat bahwa di sini di setup-nya dia itu pakai WiFi tuh. Nah, oleh karena itu, karena dia kodenya masih pakai WiFi, kalau kita mau jalanin async web server ya jalan-jalan aja karena async web server udah pakai kodenya ESP32 yang WiFi tadi kan, jadinya tinggal ngerubah bagian login atau pas connect aja, connectnya nggak usah connect SSID gitu, langsung WiFi on event ini. Intinya itu gini, misalnya kalian sudah punya project ya, udah kodenya banyak banget gitu, dan kalau jalan di WiFi sebenarnya jalan aja sih, tapi kalian kayak kurang puas dengan performa WiFi-nya itu kan wireless kan ya, jangan pengen ngubah ke kabel gitu, pakai LAN gitu. Nah, dengan LAN 8720 ini kalian cuma butuh ngubah kode pas connect awal WiFi-nya itu tadi diubah jadi kode LAN 8720 ya. Jadi sangat simpel, kalian nggak perlu ngubah apapun di kode kalian, cuma ngubah cara login WiFi-nya aja. Bagusnya lagi ini modul kan harganya nggak terlalu jauh sama yang W5100 atau W5500 juga kan. Oke, jadi itu tadi keunggulan LAN 8720 ya. Lah, sekarang kita mau bahas tentang kekurangannya. Yang pertama, tentu pas awal video kalian sudah lihat ya, bahwa pin out-nya itu jauh lebih banyak daripada W5500 yang hanya perlu 4 pin SPI ya. Dia itu perlu banyak pin karena ya emang buat koneksinya biar bukan lebih stabil ya, tapi biar lebih cocok sama ESP-nya aja gitu. Soalnya kan dia perlu tahu tuh MAC address-nya ESP itu berapa.
Yang kedua, dia itu nggak bisa komunikasi sama ESP32 yang versi-versi lebih baru selain ESP32 yang original ya. Maksudnya gimana? Dia itu nggak bisa komunikasi ke ESP32 seri C, seri S, seri H, seri P mungkin. Itu nggak bisa semua ya. Harus ESP32 yang pertama kali di launch itu ya, yang ya kalian tahu lah, yang original biasanya beredar itu. Kalau kalian pengen tahu soal versi-versi SP32 yang beredar, gue pernah bikin video bahas soal perbedaannya di video ini ya. Coba cek di pojok kanan atas itu kalau kalian mau ngecek. Ini karena di versi ESP32 yang terbaru, MAC address-nya itu nggak bisa di-share ya dari ESP-nya ke modul ini ya. Jadinya yang nggak support lagi selain yang ESP32 original. Jadi menurut saya walaupun ESP32 yang original ini udah termasuk tua ya, tapi kayaknya fiturnya itu yang paling lengkap gitu daripada yang SP32 versi terbarunya. Contohlah yang simple kayak dark gitu, yang ESP lain kayaknya banyak yang nggak ada gitu DAC-nya. Kalau ADC pasti semua ada ya. Terus paling juga yang baru-baru itu cuma nambah WiFi, Thread, Zigbee, terus dayanya lebih efisien, PS RAM-nya lebih banyak, flash-nya lebih gede. Tapi kan semua itu juga masih ada di ESP32 walaupun kurang ya. Tapi kalau yang lain misalnya kayak fitur Ethernet seperti ini, itu mereka dihilangin semua, kayak disunat semua gitu. Jadinya malah menurut saya yang ESP32 yang baru itu malah kayak downgrade ya. Oke, sorry tadi kebablasan ya, jadi nggak apa-apa. Sekarang kita coba demo ya. Untuk sekarang kita menggunakan WiFi, bisa dilihat ya, menggunakan ETH-nya kita fast, kita gunakan WiFi. Dan ini seperti di video sebelumnya kita gunakan untuk buat web server, dan ini IP-nya IP lokal ya, jadi kita tidak lewat internet. Langsung kita download aja, kita cek speed-nya berapa di sini. 100, 300 bisa dilihat ya, sekitar 2,5. Dan ini itu di samping akses point persis ya, di samping WiFi saya persis, sekitar 3 MB per detik ya maksimumnya untuk yang WiFi. Sekarang kita coba flash ulang dengan menggunakan Ethernet, bisa berapa kecepatannya. Oke, sekarang yang Ethernetnya sudah kita nyalakan dan kita sudah dapat IP lokalnya menggunakan Ethernet. Kita coba untuk download, sekarang berapa kecepatannya. Boom, download. Kita cek dan bisa dilihat 8 megabit per detik ya, sekitar 1 megabyte per detikan. Kita lihat apakah bisa tembus 1 MB. Oh, kelihatannya nggak bisa ya, sekitar hampir 1 megabyte ya. Jadi hampir 2 kali lipat kecepatannya daripada kita menggunakan WiFi ya. Itu udah nempel banget sama WiFi kita, tapi tadi masih ya sekitar 3,5 megabit per detik lah. Oke, jadi itu saja video untuk hari ini. Mohon bantuannya support di Traktir apabila bisa, berapa aja sangat membantu. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!